Halo kawan Visto, welcome to YouTube Investasiku bareng sama aku Rifdah. Di bulan Ramadan tahun ini, Investasiku mempersembahkan sebuah segmen spesial untuk ngebahas mengenai investasi syariah dengan judul Lebih Berkah dengan Investasi Syariah. Di segmen video kali ini kita akan membahas beberapa informasi pendahuluan mengenai investasi syariah, mulai dari pengertian investasi syariah itu apa, lalu akan kita bahas mengenai dalil-dalil yang mendukung investasi syariah, mulai dari Al-Quran, hadis, dan juga regulasi-regulasi yang didukung oleh OJK. Langsung aja kita mulai pembahasannya dengan apa itu investasi syariah. Jadi untuk pengertian dari investasi syariah sendiri merupakan sebuah aktivitas investasi yang mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dan sejalan dengan syariat Islam. Nah, syariat Islam inilah yang menjadi pembeda antara investasi syariah dan juga dengan investasi konvensional. Karena untuk investasi syariah ini prinsip hukumnya itu dinaungi oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI melewati Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN. Kita lanjutkan mengenai larangan-larangan apa saja yang tidak boleh dijalankan oleh para pelaku pasar atau para investor untuk investasi di produk-produk syariah. Yang pertama adalah tajis. Tajis sendiri artinya adalah menyembunyikan kecacatan. Untuk contoh dari aktivitas tajis sendiri adalah misalkan sebuah perusahaan menyampaikan sebuah keterbukaan informasi tapi menyembunyikan fakta negatif mengenai informasi tersebut. Oke, untuk larangan yang kedua adalah tagrir, di mana tagrir sendiri memiliki arti mempengaruhi dan berbohong. Contoh aktivitas tagrir sendiri adalah pom-pom. Jadi ini seperti bagaimana seorang investor mempengaruhi rekan-rekannya untuk membeli suatu saham, tapi merekayasa fakta-fakta dan berbohong agar rekan-rekannya itu ikut serta membeli saham tersebut. Untuk larangan yang ketiga adalah tanajus, menawar tanpa membeli. Aktivitas tanajus ini bisa kita temukan pada pasar negosiasi ketika seorang investor menawarkan akan membeli suatu saham di atas harga pasar pada pasar negosiasi, tapi sayangnya aksi penawaran tersebut tidak disertai dengan pembelian. Larangan yang keempat adalah ihtikar atau menimbun barang. Aksi ihtikar ini sering kita temukan di pasar komoditas ketika seorang investor melakukan pembelian cukup masif pada suatu komoditas yang dibutuhkan, tapi ketika harga rally mereka menjual komoditas tersebut, padahal masyarakat saat itu sedang membutuhkan hal tersebut. Untuk larangan kelima adalah gengsi, yaitu hanya menyampaikan keunggulan. Gengsi sendiri memiliki konsep yang cukup mirip dengan tadis, di mana titik berat dari gengsi sendiri adalah hanya menyampaikan keunggulan, hanya menyampaikan fakta-fakta yang mendukung, yang mengunggulkan sebuah produk investasi saja, tanpa menyampaikan mengenai risiko dan hal-hal negatif terkait produk tersebut. Larangan berikutnya adalah masyir, yaitu spekulasi, kemudian bai al-ma'dum, short selling. Untuk short selling sendiri, aktivitas ini tidak ada di bursa saham Indonesia ataupun produk-produk investasi lain di Indonesia, tapi untuk di luar negeri ini masih ada, sehingga perlu kawan Visto tekankan bahwa aktivitas short selling ini tidak diperbolehkan. Dan untuk larangan terakhir adalah riba, tambahan dalam pembayaran. Berikutnya akan kita bahas mengenai perbedaan antara investasi syariah dan juga konvensional. Dari larangan-larangan tersebut yang sudah saya sampaikan, bisa kita lihat bahwa ada perbedaan dalam mekanisme dan juga produk investasi syariah, di mana produk tersebut tidak boleh tidak boleh menjalankan hal-hal yang dilarang oleh syariat agama, dan juga dalam mekanismenya pun tidak boleh melanggar dari hal-hal yang dilarang oleh syariat agama. Untuk berikutnya adalah keunggulan. Kita bisa nilai dari ketatnya larangan-larangan yang diberikan untuk para investor di dunia investasi syariah, maka investasi di pasar modal syariah ini memiliki berbagai macam keunggulan. Yang pertama, struktur modal yang lebih kuat. Karena apa? Untuk struktur permodalan di investasi syariah ini, perusahaan harus memiliki batas maksimum utang berbunga yang nanti akan kita bahas lebih lanjut, sehingga hal ini membuat struktur modal dari sebuah perusahaan menjadi lebih kuat dibandingkan perusahaan yang tidak masuk menjadi kategori instrumen syariah. Yang kedua adalah risiko atas suku bunga yang lebih kecil, karena perusahaan-perusahaan ini memiliki struktur modal yang kuat dan juga
beban atas bunga yang lebih kecil dibandingkan perusahaan konvensional. Yang ketiga adalah interest coverage ratio yang baik, dari mana hal ini alasannya sesuai dengan sebelumnya. Dan yang terakhir, terbebas dari aktivitas KKN karena aksi suap dan juga korupsi itu dilarang oleh syariat Islam. Berikutnya akan kita membahas mengenai hukum fikih. Mungkin banyak kawan Visto yang bertanya-tanya, investasi itu adalah hal duniawi. Memang ini didukung ya sama Islam. Memang menurut agama itu boleh ya. Memang menurut fikihnya itu ada hukumnya. Jawabannya ada. Karena untuk fikih sendiri tidak hanya terbatas untuk mendukung dan juga memberikan regulasi atau aturan untuk ibadah saja, tapi juga ada untuk muamalah. Kalau misalkan kita lihat dari arti ibadah sendiri kan aturan hubungan antara manusia dengan Allah, sedangkan untuk muamalah sendiri aturan hubungan manusia dengan sesama manusia, di mana untuk aktivitas investasi diatur dalam hukum fikih muamalah. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa investasi syariah khususnya untuk saham sendiri menurut fikih adalah halal, karena kegiatan pasar modal adalah merupakan kegiatan penyertaan modal atau jual beli efek, di mana untuk aktivitas tersebut termasuk dalam kelompok muamalah selagi aktivitas tersebut tidak melanggar hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Berikutnya adalah dalil yang melatar belakangi fikih tersebut. Untuk Al-Qur'annya datang dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, di mana kalimat wa ahlallahu bai'a wa harramar riba, yang artinya Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itulah adalah titik berat yang menunjukkan bahwa investasi itu selagi tidak mengandung riba dan juga aktivitas jual beli selagi tidak mengandung riba itu halal. Kemudian untuk hadis sendiri disampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa Nabi melarang menjual secara gharar, di mana gharar sendiri merupakan transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, pertaruhan, dan hal-hal merugikan. Jadi ketika terbebas dari itu maka hukumnya halal. Berikutnya berdasarkan dalil dan juga hadis, maka MUI mendesain investasi menurut agama Islam itu halal, asalkan tidak melanggar konsep-konsepnya. Di mana MUI sendiri memberikan 25 fatwa mengenai investasi syariah karena begitu banyaknya produk-produk di investasi syariah, mulai dari saham, sukuk, waran, REIT, efek beragun aset, bire, dan aset-aset lainnya. Sehingga dari 25 ini semuanya mengatur mulai dari mekanisme syarat dari semua jenis-jenis instrumen investasi tersebut. Contohnya adalah DSN MUI nomor 40 yang menjelaskan tentang pasar modal dan pedoman umum prinsip bidang pasar modal. Lalu yang paling sering kita temui adalah DSN MUI nomor 80 tentang mekanisme perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Berikutnya ada dari regulasi OJK, di mana OJK sendiri memberikan regulasi peraturan-peraturan mengenai prinsip, penerbitan, dan juga akad dari investasi syariah untuk semua produknya. Tidak hanya terbatas dari untuk produk-produk di saham saja, tapi juga untuk produk REIT-nya, untuk produk warannya, produk sukuk, dan lain sebagainya. Dengan detail seperti yang ada di layar. Oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwa untuk produk-produk efek syariah itu ada cukup banyak. Salah satu antara lain yang pertama saham syariah, yang kedua sukuk, yang ketiga reksadana syariah, yang keempat EBA syariah atau efek beragun aset, lalu dire syariah dan efek syariah turunan lainnya. Contoh turunan adalah untuk saham ada turunannya berupa REIT dan juga waran dan lain sebagainya. Pembahasan ini akan menjadi penutup dari video kita di hari ini. Dimana untuk di video segmen berikutnya akan kita bahas mengenai saham syariah, mulai dari syarat saham syariah itu apa aja, return dari saham syariah gimana, saham syariah listnya ada apa aja, sampai analisa saham syariah dari sisi fundamental dan teknikal ada gimana ke depannya. Sampai jumpa di segmen berikutnya yang membahas lebih dalam mengenai saham syariah. See you next video with investasiku for better tomorrow.